warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Kenalin aku Kak Lina. Pada video kali ini kita akan belajar bersama. Simak videonya ya. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai perkalian, pertumbuhan dan perkembangan, dan karya dekoratif. Yang pertama yaitu perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Ingat ya, penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Jadi, sebelum mempelajari perkalian, pastikan dulu teman-teman sudah mempelajari tentang penjumlahan dan sudah menguasai. Nah, Kak Lina akan membahas tentang perkalian lebih detail dengan contoh-contoh soal yang akan dibahas setelah ini. Jadi, simak videonya terus ya. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di samping. Pada gambar tersebut ditunjukkan ada 4 kelompok jepit rambut yang memiliki warna berbeda. Setiap kelompoknya berisi 3 jepit rambut dengan warna yang sama. Nah, jumlah keseluruhan dari jepit rambut itu adalah 12. Nah, 12 didapatkan dari 4 dikalikan 3. 4 yaitu karena jepit rambut terdapat 4 kelompok dengan warna yang berbeda setiap kelompoknya, dan 3 diperoleh dari satu kelompok yang memiliki 3 jepit rambut dengan warna yang sama. Jadi perkaliannya adalah 4 dikalikan 3 yang menghasilkan 12, atau penjumlahan berulangnya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Pada perkalian yang nilainya lebih besar, maka bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Yang pertama, cara bersusun panjang. Contohnya 124 dikalikan 3. Caranya, kalikan 4 dengan 3 yang diperoleh angka 12, kemudian kalikan 20 dengan 3 diperoleh 60, dan kalikan 100 dengan 3 diperoleh 300. Nah, jumlahkan semua hasil perkalian tersebut hingga 124 dikalikan 3 sama dengan 372. Nah, kemudian cara bersusun pendeknya adalah 124 dikali 3 itu 4 dikali 3, 12 yang dituliskan 2 dan simpan 1 puluhan. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6, lalu 6 ditambah bilangan yang kita simpan tadi 1 sama dengan 7, kita tuliskan 7, dan 1 dikali 3 sama dengan 3, ditulis 3. Maka hasil dari cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek akan sama jika perkalian yang kita lakukan itu sudah benar. Sifat-sifat perkalian yang pertama ada sifat tertutup, yang kedua ada sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang keempat elemen identitas, yang kelima sifat perkalian dengan bilangan 0, 6 sifat distributif perkalian dengan penjumlahan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, sifat tertutup. Bilangan cacah yang merupakan hasil kali antara bilangan cacah yang lain. Artinya, dua bilangan cacah A dan B dikalikan, maka ada bilangan cacah yang merupakan hasil dari A dan B. Contohnya, 16 dikali 5 sama dengan 80. 16 adalah bilangan cacah, 5 adalah bilangan cacah, sehingga menghasilkan 80 yang merupakan bilangan cacah. Sifat yang kedua yaitu sifat komutatif. Pada perkalian bilangan cacah berlaku A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, serta menghasilkan hasil akhir yang sama. Contohnya, 9 kali 6 sama dengan 54, itu sama dengan 6 dikalikan 9 sama dengan 54. Yang ketiga, sifat asosiatif, yaitu hasil perkalian antara A dikalikan B dikalikan C menghasilkan pembuktian A
kali B kali C dalam kurung sama dengan A dalam kurung B kali C. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu elemen identitas, yaitu bilangan 1 adalah elemen identitas dalam perkalian, maka berlaku 1 dikali A sama dengan A, atau A dikalikan 1 sama dengan A. Contohnya, 1 dikali 6 sama dengan 6, atau 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Kelima, sifat perkalian dengan bilangan 0. Bilangan cacah A yang dikalikan bilangan 0 akan menghasilkan 0, atau A dikalikan 0 sama dengan 0, atau 0 dikalikan A sama dengan 0. Contohnya, 9 kali 0 sama dengan 0, atau 0 kalikan 9 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian dengan penjumlahan. Bilangan cacah A, B, C, maka berlaku A dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A kali B plus A kali C. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain sebagainya. Makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk bertahan dan bisa berkembang biak dan juga bertahan hidup. Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan volume secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses biologis makhluk hidup menuju kedewasaan, dan perkembangan dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan. Contoh pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang pertama, contoh pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan dari kucing anak hingga kucing dewasa. Pertumbuhan dari anak ayam menjadi ayam dewasa. Kemudian perubahan atau pertumbuhan kuku dari hewan buas yang semakin hari semakin bertambah panjang. Kemudian untuk perkembangan hewan, contohnya yaitu perkembangan hewan dapat diidentifikasi dari perilaku hewan. Contohnya, monyet yang berkembang menuju dewasa akan mengalami perkembangan berupa semakin pandai cara mencari makan. Selanjutnya, contoh pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Contoh pertumbuhan pada manusia yaitu perubahan fisik dari bayi hingga dewasa. Kemudian ada lagi kuku serta rambut yang semakin hari semakin panjang, itu merupakan contoh pertumbuhan pada manusia. Kemudian, contoh perkembangan pada manusia yaitu bayi yang semula belum bisa apapun menjadi bisa merangkak, dan juga perkembangan emosi pada remaja ataupun orang dewasa. Materi selanjutnya yaitu seni rupa karya dekoratif. Pembahasan pertama yaitu unsur-unsur seni rupa. Sebuah seni terdiri dari berbagai bagian. Bagian-bagian itu disebut dengan unsur-unsur seni rupa yang meliputi 1. Titik, 2. Garis, 3. Bidang, 4. Warna, dan yang kelima tekstur. Yang pertama yaitu titik. Titik disebut juga dengan bintik. Bintik ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Perhatikan gambar di samping. Yang kedua, garis. Garis terdiri dari bintik yang disejajarkan secara berurutan. Garis terdiri dari beberapa macam yaitu garis lurus, garis lengkung, garis tebal, garis tipis, garis vertikal, dan garis diagonal. Yang ketiga yaitu bidang. Bidang terbentuk dari beberapa garis yang dihubungkan. Beberapa contoh bidang diantaranya yaitu yang keempat, warna. Warna dibedakan menjadi 3 jenis yaitu warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer adalah warna merah, biru, dan kuning. Warna sekunder adalah warna yang dapat dibuat dengan cara mencampurkan 2 warna primer. Contohnya, orange, hijau, ungu. Yang ketiga yaitu warna tersier adalah warna yang dihasilkan dari campuran suatu warna primer dan suatu warna sekunder dalam
proporsi yang sama banyak. Misalnya, warna merah dicampur ungu menjadi magenta. 5. Tekstur. Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai raba suatu benda. Seperti, benda ini kasar, benda ini halus, benda ini licin, ataupun berkerut. Selanjutnya yaitu membuat mozaik. Nah, mozaik sendiri merupakan karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menempel potongan-potongan bahan dengan ukuran yang kecil. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat mozaik itu bermacam-macam. Contohnya seperti biji-bijian, kertas, daun yang dipotong-potong, dan lain sebagainya. Cara membuat mozaik yaitu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, mempersiapkan desain motif, yakni membuat gambar di bidang dasar sesuai tema yang diinginkan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Biasanya alat yang digunakan yaitu gunting, cutter, dan juga bahan-bahan yang digunakan seperti biji-bijian dan lain-lain. Ketiga, teknik penempelan, yaitu menempelkan lem yang sudah disediakan, diambil dengan plastik ataupun dioleskan pada gambar atau motif yang sudah dibuat. Yang keempat yaitu finishing atau penyelesaian akhir, berupa merapikan karya mozaik yang dibuat dengan melihat bagian-bagian jika ada motif yang belum tertutup dengan biji-bijian atau bahan yang digunakan untuk membuat mozaik. Nah, sekian materi pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.